Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebentar. Buat semua yang hadir di sini di Zoom maupun Forum Tanah Air YouTube channel, kita mau sapa dulu yang paling malam di Sydney, Australia sekarang sekitar pukul 23:18. Kemudian teman-teman yang ada di Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan pastinya Indonesia. Selamat malam semuanya. Juga buat teman-teman yang ada di Middle East, selamat sore. Kalau nggak salah sekarang di sana itu sekitar jam 4 sore. Untuk yang di Eropa, selamat siang menjelang sore. Untuk Amerika wilayah pantai barat, selamat pagi. Sekarang di sana tuh sangat early, jam 6 AM. Dan selamat pagi juga buat teman-teman yang di wilayah saya di Amerika wilayah pantai timur. Selamat pagi sekarang sekitar pukul 9:19. Kali ini dalam acara obrolan sensitif senantiasa santai tapi informatif, kita akan angkat tema perempuan dan politik di Indonesia. Dan akan berbincang-bincang dengan para tokoh politik perempuan dan seorang pemerhati politik tanah air. Dan di akhir acara kita akan beri kesempatan untuk para audiens memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung ke tamu-tamu kita hari ini. Bisa disilahkan diketik di chat box atau klik raise hand-nya ya. Di sini telah hadir para tokoh politik perempuan dan seorang pengamat politik yang tidak asing lagi bagi kita. Ada Ibu Nur Hayati alias Segaf. Selamat malam Ibu. Selamat pagi dari New York. Selamat malam. Selamat malam dari Indonesia dan selamat pagi untuk New York dan sekitarnya. Juga sudah hadir Farah Putri Nahlia, saya panggil Mbak Farah ya, boleh ya? Boleh. Selamat malam Mbak Farah. Selamat pagi Mbak, selamat siang dan juga selamat sore sesuai dengan time zone masing-masing. Terima kasih. Juga sudah hadir Ibu Husnul Maria, selamat malam Ibu, selamat malam dari selamat pagi dari New York. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. pagi. New Yorknya di mana ya? Kalau pagi malam pagi-pagi enaknya jalan-jalan di Fifth Avenue-nya nih ya. Oh, kitanya di Queens, Bu. Oh, di Queens. Ya deket dong. Dekat cuma 15 menit naik subway. Dan yang terakhir ada Bang Rocky nih, Bang Rocky apa kabar? Selamat malam, selamat pagi dari New York. Selamat Idul Adha. Terima kasih. Baik, saya mulai dari Ibu Nur ya. Ibu Nur Hayati ini merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat dalam politiknya secara nasional dan internasional. Ibu Nur Hayati fokus mengangkat isu wanita dalam parlemen. Ibu Nur Hayati mendesak agar wanita diberi kesempatan dalam politik dan diberi kesempatan berusaha dalam usaha kecil dan menengah. Di Parlemen Dunia ini, Ibu Nur Hayati memperjuangkan peran Indonesia membantu menyelesaikan masalah dunia. Di tahun 2016, Ibu Nur Hayati terpilih menjadi Presiden International Humanitarian Law yang bekerja membantu nasib para pengungsi dari negara konflik seperti Suriah, Palestina, dan Yaman. Ibu Nur, sebelum berpolitik, Ibu Nur pernah bekerja di firma pengacara, konsultan keuangan, dan peneliti di UI. Kemudian masuk ke dunia politik tahun 2003 ya Bu ya, yaitu bergabung mendirikan Partai Demokrat bersama Bapak SBY. Bisa sedikit cerita kenapa tertarik masuk dunia politik Ibu? Ya, terima kasih Poppy. Saya pertama terima kasih kepada Forum Tanah Air ya yang sudah mengundang kita dan mengadakan obrolan sensitif ini, senantiasa santai tapi informatif. Khususnya mengangkat tema perempuan dan politik di Indonesia. Jadi saya tertarik dengan politik itu, saya kira sama semua ya. Pertama kita mesti bergerak dari mulai kuliah, segala macam aktif di kemahasiswaan, ya di berbagai relawan dan lain sebagainya. Kemudian ketika 98 kita juga ikut berjuang sama-sama Mbak Husnul dan banyak teman-teman aktivis. Dalam arti kata, sebetulnya kan di Indonesia ini tidak, kalau menurut Undang-Undang Dasarnya sudah tidak ada perbedaan laki perempuan, tidak ada itu pembatasan. Tapi pada kenyataannya setelah Indonesia merdeka kita lihat dulu banyak sekali pejuang
kemerdekaan perempuan, tetapi juga tetap saja perempuan masih dalam batasan-batasan tertentu. Kemudian saya bergerak di LSM dan lain sebagainya. Saya merasa ketika sering sekali berbenturan dengan kebijakan-kebijakan. Pada saat sebelum 98 saya pikir impossible ya, rasanya sulit sekali untuk bergabung atau masuk ke ranah politik karena kita tahu bagaimana perpolitikan waktu itu. Sehingga setelah ketika terjadi reformasi dan lain sebagainya, kita mulai berpikir ketika kita ingin memperjuangkan nasib yang lebih, artinya berjuang lebih besar lagi, kita harus bergabung di politik karena pembuat kebijakan itu di DPR paling tidak di partai politik. Tapi sebenarnya saya sadar benar lebih banyak di partai politik penentu kebijakan itu ketimbang di DPR setelah saya berkecimpung di DPR. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena memang kepanjangan partai politik lah kita duduk di DPR itu. Nah, kemudian saya mulai ketika ada kesempatan 98, tapi saya nggak langsung terjun. Kenapa? Karena saya pikir saya tidak begitu ikut istilah opportunity only come at once, ya gitu. Jadi saya tidak percaya dengan itu. Tapi saya lebih percaya bahwa we can create opportunity when we ready. Jadi saya waktu itu banyak yang meminta karena kita alhamdulillah kita berjuang terus untuk perempuan dan 2001-2003 itu mulai banyak perempuan diminta. Kemudian dari 98 sampai ke 2003 itu saya mempersiapkan diri apa yang ingin saya lakukan begitu. Jadi dengan sebuah idealisme, kenapa saya harus masuk parlemen dan lain sebagainya. Kemudian saya terjun ke ikut partai politik. Tapi saya tidak langsung sebetulnya, tidak langsung ke Demokrat. Saya karena banyak tawaran, ya. Jadi waktu itu saya sempat window shopping, Poppy. Window shopping itu artinya partai politik mana yang memberikan kesempatan kepada perempuan, gitu ya. Jadi kalau partai-partai lama mungkin sulit ya karena sudah banyak orang itu. Tapi saya melihat siapa calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan idealisme kita. Artinya ya manusia hidup kan punya idealisme ya. Jadi kita tidak boleh lepas dari itu. Akhirnya pilihan saya jatuh ke Partai Demokrat, artinya kita sama-sama membangun Partai Demokrat dan alhamdulillah 2004 kita menang. Kemudian kita mendapat kesempatan banyak. Ya, maksud saya ketika saya sebetulnya kan politik ini dibilang orang politik ini kejam, politik ini kotor, politik ini tetapi sebenarnya politik ini juga perempuan bisa gitu. Karena apa? Selama kita punya idealisme dan kita tidak masuk ke dalam ranah yang tadi itu, yang kejam, yang ya, ternyata dengan sebuah idealisme itu kita bisa insya Allah. Gitu. Dan akhirnya pilihan saya jatuh ke Partai Demokrat. Artinya kita sama-sama karena tujuan tadi itu ketika window shopping saya pikir kalau masuk ke partai-partai yang sudah ada tidak sesuai, ya kurang sepaham. Nah, Demokrat inilah yang menjadi pilihan. Gitu. Jadi ini Partai Demokrat salah satu partai yang menampung perempuan ya Ibu ya, yang mengapresiasi perempuan lebih tinggi daripada partai yang lainnya Ibu ya. Benar, karena waktu itu juga jangan lupa bahwa kita mengusung Ibu Ani Yudhoyono almarhumah waktu itu menjadi wakil ketua umum pada saat didirikannya Partai Demokrat itu. Ya, jadi beliau duduk sebagai wakil ketua umum di Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat menunjukkan tentang kepeduliannya terhadap perempuan. Gitu. Sehingga kita pikir ya kita bisa masuk di situ, gitu, bisa berjuang bersama-sama. Jadi Ibu udah mulai aktif dari sejak kuliah Ibu ya? Iya betul sejak kuliah. Ya apa namanya, seperti yang lain teman-teman yang lain pasti juga kita lebih senang kan kuliah sambil nakal-nakal dikit gitu ya Bang Rocky ya. Bang Rocky ya kalau kuliah serius-serius itu ya seperti obrolan ini kan santai ya kan, tapi saya nakalnya banyak. jadi ya kita aktif untuk networking penting ya. Organisasi itu penting untuk networking gitu, untuk tahu sifat orang, untuk belajar berorganisasi penting. Jadi saya tidak pernah membiarkan anak-anak saya berorganisasi. Saya tidak peduli mereka mau lulus berapa tahun. Tapi yang penting mereka punya networking,
punya pengalaman. Kalau kuliah itu kan formal saja, dia mendapatkan gelar sarjana. Tetapi sarjananya juga harus selesai, tapi juga harus punya pengalaman lebih. Tidak hanya sekedar membaca buku dan mendapatkan ilmunya. Gitu. Oke, baik Ibu. Kita sekarang ke tokoh milenial Farah Putri Nahlia. Karena usianya yang baru 23 tahun, Mbak Farah merupakan salah satu politisi milenial yang berhasil duduk di bangku DPR. Lulusan politik hubungan internasional dari University of London, di mana di masa sekolah, Mbak Farah ini pernah meraih penghargaan sebagai Best Student Award dan English Award dari Concord College. Kemudian diusung oleh Partai Amanat Nasional, Mbak Farah dijuluki sebagai jagoan dapil yang sukses mengantongi suara terbesar, yakni sekitar 113.263 suara mengalahkan suara para petahana. Mbak Farah juga mampu menaikkan suara PAN hingga 2 kali lipat di daerah pemilihan Jawa Barat 9 mencakup Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang. Mbak Farah, ini ayah Makassar, ibu Palembang. Mbak Farah lahir di Semarang, maju dapil dari Jawa Barat. Tadi disebutkan Jawa Barat 9 meliputi Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang. Bisa cerita nih, kenapa maju mewakili dari daerah tersebut? Kenapa nggak Makassar, atau Palembang, atau Semarang? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kalau dibilang unik, cukup unik karena memang sama sekali tidak punya darah Sunda. Tapi saya percaya bahwa masyarakat Indonesia itu dimanapun sama, kalau kita memang tulus, kalau kita mau baik, pasti masyarakat mau terbuka, mau menerima kita di daerah pemilihan tersebut. Dan memang untuk Dapil Jawa Barat 9 sendiri itu saya pure dipilihkan oleh partai karena untuk PAN sendiri memang sudah ada sejarah kursinya di sana. Kebetulan di periode yang lalu itu kursinya kosong sehingga ketika saya dipilihkan untuk ada di Dapil Jawa Barat 9 mesinnya emang udah ada, tinggal diangetin lagi dan saya betul-betul turun ke bawah, sosialisasi dengan masyarakat setiap hari selama kurang lebih 1 tahun menjelang pemilihan legislatif dan alhamdulillah bisa meraih suara terbanyak. Ini pun juga tidak terlepas dari peran tim sukses saya di Dapil yang memang ketika saya datang ke sana saya betul-betul nggak punya siapa-siapa, semuanya saya kumpulkan sendiri, saya seleksi sendiri, dan akhirnya saya bisa membentuk tim yang lumayan kokoh, yang isinya ini juga terdiri dari banyak milenial dan perempuan di Dapil, gitu kurang lebih. Itu salah satu rahasianya bisa mendapatkan suara terbesar ya? Iya. Perempuan jadinya ya? Iya, jadi memang karena saya percaya bahwa perempuan itu cerewet, itu adalah kelebihan mostly perempuan itu. Ngaku nih Bung Rocky, ada yang ngaku. Jadi saya menggunakan kebawelan dan kecerewetan saya ini untuk menggalang anak-anak muda perempuan, untuk menggalang ibu-ibu. Karena ibaratnya kalau ibu-ibu udah ngomong A, saya yakin pasti bapak-bapaknya, pasti anak-anaknya semuanya nurut. Jadi itu salah satu rahasia saya. Terus juga saya aktif melakukan training UMKM ke semua ibu-ibu yang ada di sana, juga kepada remaja. Kemudian juga saya punya memang passion di bidang humanitarian. Kebetulan juga sebelumnya ketika masih sekolah, saya bergabung di NGO Habitat for Humanity. Kemudian juga sempat jadi guru di Ubud untuk anak-anak SD negeri yang kekurangan tenaga pengajar. Nah, sehingga ketika saya punya passion di bidang humanitarian ini, saya sadar bahwa di Subang ini banyak sekali TKI-nya, kebetulan itu peringkat 10 besar kalau nggak salah, peringkat 9 tepatnya, dan di sana banyak TKI yang nggak bisa pulang karena majikannya yang kurang manusiawi memperlakukan mereka, sehingga ketika itu saya sebelum di DPR, kebetulan di Kementerian Luar Negeri, saya mencoba untuk memulangkan TKI, dan alhamdulillah TKI-nya itu berhasil dipulangkan, dan asalnya dari Subang, sehingga dari situ pun akhirnya saya berniat untuk menjadikan ini suatu niat saya, tekad saya untuk bisa memulangkan TKI di dapil saya setiap tahunnya. Mungkin nggak perlu banyak-banyak, tapi 1 atau 2 orang saya yakin pasti bisa. Kebetulan juga saya dipercayakan untuk duduk di Komisi 1, yang mana ini juga sesuai dengan minat saya dan passion saya di bidang hubungan internasional. Gitu. TKI-nya itu berarti dari daerah Subang tadinya itu, ya Mbak Farah ya? Oke. Oke. Kita ke Ibu Husnul Mariah sekarang. Ibu Husnul Mariah ini profesor di bidang ilmu politik dan dikenal sebagai salah seorang aktivis yang sangat gigih memperjuangkan hak perempuan.
Bu Husnul juga mendirikan beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang permasalahan perempuan di Indonesia, di antaranya sebuah organisasi bernama Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Organisasi ini berhasil mengadakan Kongres Perempuan Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Selain organisasi tersebut, Ibu Husnul juga mendirikan organisasi perempuan untuk perdamaian dan keadilan gender, Perempuan PK, yang berhasil mengadakan Kongres Perempuan Aceh. Ibu Husnul seorang aktivis yang dikenal bersuara lantang dan kritis, dan juga dosen di bidang ilmu politik. Kenapa ini Ibu tertarik mempelajari, mendalami ilmu politik? Apakah ini karena cita-cita dari kecil Ibu? Terima kasih. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang saya berangkat dari keluarga aktivis walaupun di kampung. Jadi bapak saya dulu itu adalah sekretaris pemuda Muhammadiyah Karisidenan Bojonegoro. Jadi kalau melihat ini baru saya menyadari sekarang sih sebetulnya. Ternyata emang kita dari kecil itu rumah kita itu adalah tempat rapatnya para aktivis. Gitu. Saya masih ingat juga 65 itu juga menjadi persoalan karena bapak saya termasuk dalam daftar yang pasti akan dibunuh kalau PKI menang. Itu juga menjadi bagian sejarah waktu itu karena kita berdua, bapak saya guru SD dan kita punya tetangga yang satu orang PKI tapi baik banget, perempuan ya, bulik kalau saya manggilnya. Yang sebelah kanan itu setiap hari ibu saya itu pasti dibilangin, bahkan sudah membuat kuburan kayak gitu dan mengatakan kalau PKI menang itu tempat kuburan suamimu. Itu persis, saya masih ingat itu masa kecil. Jadi memang berangkat dari berbagai persoalan masyarakat, menjadi aktivis, tentu saja kalau masuk ke politik, karena nggak ada jurusan lain yang menerima, saya dari SPG. Tapi dari dulu saya memang tertarik untuk belajar kewarganegaraan, civic, kayak gitu ya, civic education. Karena ada saudara P3 menjelang pemilu tahun 77 ya waktu itu, termasuk yang dipenjara. Jadi ada banyak hal konteks politik sosialisasi di masa kecil. Yang kedua tentu saja saya masih ingat bukan masih ingat, pidato-pidato yang kita dengarkan. Bahkan sampai hari ini juga waktu itu, waktu saya aktif di Muhammadiyah, even ketua PP Muhammadiyah kalau pidato, bicara tentang founding fathers bangsa ini, dimanapun posisi saya akan teriak, and mothers, negara ini, kayak gitu ya. Jadi nggak cuma father saja. Jadi kita berangkat dari gerakan-gerakan awal 1900-an, Aisyah tahun 1916 yang hari ini jadi Nyi Ahmad Dahlan, berapa puluh ribu sekolah dari warisan dari Nyi Ahmad Dahlan ya, kalau kita bicara taman kanak-kanak, SD sampai Aisyah sendiri punya 1 universitas dan 16 perguruan tinggi hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tentu saja kalau di sini kan ada yang perang, ada yang pendidikan, Kartini, ada yang pendidikan yang dari Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokohnya luar biasa. Kalau kita membaca para tokoh-tokoh bangsa dulu, suaminya ikut berjuang merebut kemerdekaan, istrinya lah sebetulnya pencari nafkah. Jadi kalau kita lihat bagaimana para tokoh-tokoh, istrinya itu menjadi penjual batik, penjual ya dagang di dalam konteks itu. Ini juga memberikan inspirasi. Nah, kalau tadi Ibu Nur Hayati bicara 98, dulu kita 80-an sudah terlibat di Kalyana Mitra, termasuk awal-awal Kalyana Mitra ya. Jadi waktu itu, tapi pada saat itu kita masih perdebatan kelompok-kelompok aktivis itu antara kelompok feminis barat biasanya versus nanti gerakan-gerakan perempuan yang menjadi women wing dari organisasi Islam, misalnya yang tadi Muhammadiyah dengan Aisyah, Muslimat NU, ya. Jadi ini perdebatan, selalu dianggap dulu agama menjadi bagian dari interpretasi dari ketidakadilan gender. Nah, di sini letaknya pada saat saya bicara tentang feminism dalam arti dengan I'm a feminist Muslim, bagaimana mempertemukan antara pemikiran The Second Sex Simone de Beauvoir
dengan Tarikh Tabari, bagaimana interpretasi terhadap agama tentang perempuan kayak gitu ya, sejarah perempuan itu menjadi bagian tersendiri di dalam membangun konstruksi dari pemikiran-pemikiran yang ada selama ini dan bagaimana implementasinya. Tapi tahun 90-an isu itu mulai sudah difahami oleh para kalangan agama sehingga sekarang sudah bukan hal yang baru lagi di dalam konteks itu. Mungkin nanti menjadi isu-isu implementasi kebijakan. Nah, mau nggak mau perspektif itu masih ada. Jadi kalau dilihat dari mana, dari ini jadi ya bukan tradisi, sosialisasi keluarga penting, yang kemudian waktu menjadi aktivis di Senat Mahasiswa, di Dewan Mahasiswa, di LSM, semuanya itu berkembang dan menjadikan itu. Termasuk 98 ya, Bu Nuri Hayati. Jadi kalau ini anggota DPR yang nggak tahu, kata-kata kaukus itu dari mana? Kaukus perempuan. Itu pertemuan saya dengan Ibu Miranti Abidin, dengan Ibu Yuniwati dari Golkar, dan satunya sampai hari ini saya tuh nggak ingat siapa. Kita minum teh sore-sore di Hotel Mandarin, dan saya bilang, bikin kaukus perempuan. Saya contek itu dari konsep Labour Party, kaukus Partai Buruh dari Australia. Saya 13 Maret 98 pulang mendapatkan PhD dari Australia, dari Sydney Uni, dan kita duduk langsung dengan mahasiswa, aktivis mahasiswa untuk merebut untuk ya demokrasi. Dan waktu itu perdebatan saya dengan Rocky atau dengan siapa ya? Sempat nggak Rocky? Yang saya bilang, saya mau masuk urusan Senayan. Silahkan dengan demokrasi jalanannya. Kita waktu itu ngomong di mana ya? Ya, waktu itu. Jadi perdebatan-perdebatan itu pilihannya apakah ke sana. Nah, sayangnya kemudian waktu itu saya maunya satu saja kaukus perempuan. Karena apa? Argumentasi saya waktu itu, kalau perempuan sakit kanker payudara, dia tidak akan yang nama bicara ini. Oh, Anda P3 enggak? Anda PAN enggak? Anda Golkar enggak? Anda Demokrat enggak? PDIP enggak? Semua isu perempuan, mau partai apa saja, itu yang namanya cross partai, cross agama, cross semua isu pengelompokan dalam masyarakat, itu pasti akan mengalami yang spesifik gender isu, ya, hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi perempuan, penyakit-penyakit khusus perempuan, relasi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan sebagainya. Isu kedua, siapa yang saya belajar? Amerika bukan apa namanya tempat kita belajar yang isu perempuan dalam konteks itu. Perlu 150 tahun Amerika merdeka baru punya hak yang disebut women suffrage, hak perempuan untuk mendapatkan vote-nya. Scandinavian country itu menarik. Karena Scandinavian country itu perempuan hamil melahirkan dia boleh cuti 2 tahun. 1 tahun dibayar oleh negara, 1 tahun tidak, setelah 2 tahun boleh kembali ke pekerjaan semula. Saya waktu itu saya tantang dengan para ulama, para pemimpin agama, para pemimpin organisasi Islam di Indonesia. Katanya Indonesia the most populous Muslim country in the world. Kenapa yang dibaca biasanya mathna wa thulatha wa ruba'a? Menikah 2, 3, 4, bukan kita menghina itu ya, tidak. Tapi kan ada yang lain lagi. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin. Menyusui 2 tahun. Ya. Kalau 2 tahun menyusui untuk apa? Supaya anak-anak kita, anak-anak bangsa ini menjadi anak manusia, bukan anak sapi. Dan Scandinavian country, yang negaranya bukan negara Islam, dia mempraktekkan itu di dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Nah, ini sebetulnya intriguing bagi kita untuk berbicara sejauh mana perempuan memiliki akses kepada kekuasaan, dan kalau sudah duduk di sana, apa yang dilakukan untuk perempuan, warga perempuan dan anak-anak di negeri ini. Yang terjadi tetap power struggle. Kalau saya bupati, ya sudah 2 kali, nanti istri saya yang akan saya rekrut untuk yang akan saya usulkan untuk jadi bupati. Istri pertama lawan istri kedua, nanti istri pertama menang 2 kali, istri pertama lawan istri ketiga. Itu terjadi di Republik kita hari ini. Jadi kita masih punya banyak sekali PR dalam konteks itu. Mari kita bersama-sama memikirkan ke sana. Saya pikir itu, ini kalau saya nggak dipotong,
nggak akan selesai nih Bu Poppy. Iya, Bu. Oke, makasih. Tahan dulu, Ibu. Silakan. Tahan dulu ya. Oke. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Kita langsung ke Bang Rocky Gerung ya. Bang Rocky Gerung ini sebagai orang yang dekat dengan dunia filsafat, seringkali nih Bang Rocky mengeluarkan pendapat menggunakan bahasa-bahasa filsafat di mana sering menimbulkan pro dan kontra. Bang Rocky juga sering menulis pandangannya di media dan diantaranya berhubungan dengan permasalahan perempuan. Bang Rocky tuangkan beberapa kajiannya di jurnal perempuan seperti Feminist Ethics Against Stigma of Theocracy Patriarchy, A Reflection of 2014 Presidential Election, dan Feminist Pedagogy of Political Position. Untuk Bang Rocky ini agak beda nih pertanyaannya nih. Setahu kami nih, Bang Rocky tidak pernah masuk ke dalam politik praktis, tapi menjadi cantelan orang-orang politik atau dirangkul oleh partai-partai politik. Dan obviously, Bang Rocky juga bukan seorang perempuan. Tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu nih, kalau Bang Rocky ini ternyata diam-diam seorang pemerhati perempuan. Maksud saya perempuan dan politik. Salah satu kajian dalam studi filosofi adalah soal perempuan dan politik dan juga yang tadi dimuat di jurnal perempuan. Gimana nih Bang Rocky? Bisa dijelaskan kenapa kok tertarik untuk mengkaji soal perempuan dalam politik pastinya? Silakan Bang Rocky. Wah, ini pertanyaan disertasi yang jawabannya perlu kuliah 1 semester. Hebat Poppy. Saya ringkes ya supaya ada waktu buat diskusi itu. Hal pertama yang mengganggu pikiran saya ketika saya mengajarkan filsafat ilmu pengetahuan sebetulnya, epistemologi itu. Saya menemukan beberapa fakta bahwa perempuan dihalangi untuk masuk di dalam dunia pikiran. Dianggap bahwa perempuan tidak mampu berpikir abstrak di dalam filosofi, sehingga begitu banyak pikiran perempuan disensor justru oleh para pejabat akademis laki-laki itu di dalam sejarah peradaban Barat. Yang pertama yang saya temukan adalah kisah tentang Hipatia, ahli matematik dan astronomi dari Alexandria yang hidup sekitar tahun 300, yang karena dia mampu untuk membuat modeling tentang eklipse, tentang gerak benda-benda angkasa, lalu para ilmuwan pria yang basisnya adalah teokrasi, gereja waktu itu, menganggap bahaya kalau perempuan mulai mampu menafsirkan alam semesta. Maka dicarilah segala macam cara, agen-agen politik patriarki pada waktu itu bersekongkol untuk menuduh bahwa Hipatia itu membahayakan doktrin teokrasi. Maka dia dibunuh itu. Jadi bayangkan perempuan yang menginginkan kesejatian ilmu pengetahuan dianggap berbahaya bagi peradaban. Lalu dia dibunuh. Dan sejarah panjang Eropa adalah sejarah penindasan perempuan sebetulnya. Di abad 13-14, kalau seorang perempuan di Italia ingin menjadi doktor, dia harus diuji oleh 1000 profesor selama 40 hari dan dipertontonkan di publik. Kalau laki-laki hanya diuji oleh 4 profesor tuh, di ruang tertutup bahkan. Ini perempuan harus diuji secara terbuka dengan maksud mempermalukan dia, dengan maksud membuat dia tidak bisa jadi dokter. Tapi ada terobosan ketika seorang perempuan membuktikan bahwa dia bisa menjawab dan membantah dalil dari 100 profesor selama 40 hari ujian. Jadi bayangkan, untuk menjadi dokter udah ada diskriminasi di abad lalu itu. Nah, kita kemudian berpikir bahwa ada yang keliru di dalam peradaban kita. Artinya, demokrasi tidak mungkin dihasilkan bila separuh dari umat manusia menganggap separuh yang lain lagi tidak mampu berpikir.
Dan keangkuhan itu yang disebut sebagai patriarki itu. Jadi itu sebetulnya alasannya. Lalu saya coba studi dan menemukan bahwa problem kita sebetulnya adalah kecemburuan laki-laki terhadap potensi perempuan untuk memimpin. Karena itu dulu di Eropa ada yang disebut perburuan perempuan sihir, nenek sihir bahkan, witchcraft. Dan pada waktu itu kira-kira mungkin sampai 300.000 perempuan Eropa dibakar hidup-hidup karena dituduh bersekongkol dengan setan. Jadi pria Eropa pada waktu itu menganggap kalau ada perempuan di dalam rumah tak terlihat oleh publik, lalu dia dicurigai sedang bersekutu dengan setan itu, maka dia dituduh sebagai pengabdi setan. Karena itu hukuman dari gereja Katolik adalah dia harus dibakar hidup-hidup tanpa ada pembuktian. Padahal banyak perempuan yang studi di dalam rumahnya karena dia nggak punya akses ke sekolah publik, maka dia studi diam-diam. Banyak perempuan Eropa pada waktu itu yang mulai mengerjakan industri rumahan yang ketika masuk di pasar lebih bermutu daripada hasil kerja laki-laki. Jadi persaingan ekonomi membuat perempuan ini dianggap berbahaya. Karena itu dia mesti dibuatkan hoax sebagai penyembah iblis dan dibakar hidup-hidup. Jadi dari awal misoginis ini sudah berlangsung. Misoginis artinya politik yang membenci perempuan. Nah ini kemudian tumbuh terus bahkan sampai abad 21 awal. Ketika di Harvard University, pada waktu itu rektornya adalah bekas Menteri Keuangan Bill Clinton, namanya Lawrence Summers. Setelah jadi Menteri Keuangan, dia jadi rektor Harvard. Kita ingat bahwa mungkin 10 tahun yang lalu, dia membuat blunder dengan mengatakan bahwa perempuan tidak perlu menjadi profesor di bidang matematik karena perempuan tidak bisa berpikir abstrak. Kita tahu dalam tradisi Amerika, menghina itu bukan kriminal. Jadi perempuan menganggap bahwa ini rektor laki-laki menghina perempuan. Tapi dia nggak mungkin dikriminalkan karena jaminan kebebasan berpendapat. Tetapi di atas hukum yang tidak adil itu ada etika publik. Lalu terjadi gerakan protes perempuan, dan akhirnya Lawrence Summers mengakui bahwa dia salah, lalu dia mundur sebagai rektor dan menganggap bahwa dia telah keliru mendefinisikan perempuan. Jadi soal penindasan perempuan itu berlangsung sebetulnya dari bidang ilmu pengetahuan, bidang politik, macam-macam itu. Nah itu yang kemudian membangkitkan minat saya untuk studi tentang feminisme ini. Lalu saya bergabung, volunteer di Jurnal Perempuan, lalu mengajar di kajian magister studi gender di Universitas Indonesia, sambil memperhatikan peristiwa politik yang berhubungan dengan affirmative action. Nah tadi saya dengar Ibu Nur menceritakan riwayat dia terlibat dalam politik, dan itu panjang sejak mahasiswa aktif. Artinya dia memperhatikan politik yang selalu bias laki-laki. Nah karena itu timbul inisiatif untuk mengubah policy dengan masuk atau aktif dalam politik. Farah juga tadi dengan singkat memberitahu kita bahwa untuk menjadi politisi perempuan yang berat, dia mesti fight menghadapi hambatan culture, menghadapi jatah kursi laki-laki, dan dia fight dari awal pelan-pelan itu. Itu menunjukkan bahwa untuk menjadi politisi, apalagi perempuan, jalannya panjang berat. Nah, bandingkan sekarang dengan politisi laki-laki yang masih ABG, yang nggak punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba mencalonkan diri jadi wali kota di Solo dan di Medan itu. Karena ada fasilitas. Jadi bukan karena kapasitas, tapi karena fasilitas.
Jadi kita lihat bahwa ada kecurangan gender. Kalau perempuan dia mesti fight dari bawah perlahan-lahan gitu. Kalau laki-laki dia bisa lompat pakai fasilitas bapaknya. Kita sebagai presiden, kita sebagai bupati segala macam. Jadi tetap soal ketidakadilan gender itu berlaku sampai sekarang. Nah, saya menganggap bahwa perempuan itu adalah pembawa keadilan. Bukan karena dia belajar teori keadilan dari John Locke sampai John Rawls, tapi karena dia berhubungan langsung sehari-hari dengan prinsip injustice. Jadi masalah injustice itu nggak perlu diajarkan pada perempuan, karena perempuan dari dia bangun pagi dia udah berpikir baju apa yang mesti dia pakai supaya dia tidak dilecehkan. Sebelum pergi belanja ke pasar, dia mesti pastikan ada uang tersisa nggak di dompet si ibu itu sebagai uang jajan anak yang masih SD misalnya. Karena soal kemiskinan. Jadi kita lihat bahwa perempuan dari awal hidupnya itu sepanjang hari itu menatap ketidakadilan. Tentang harga-harga yang naik, tentang pandangan laki-laki terhadap tubuhnya itu. Jadi seluruh fasilitas yang disebut sebagai politik sebetulnya dari awal dimaksudkan untuk menerangkan bahwa perempuan tidak mungkin mampu mengambil keputusan karena dia tidak mampu memakai rasio, dia dianggap sebagai hanya mampu memakai emosi. Tapi seluruh fasilitas itu kemudian dibatalkan karena di dunia sekarang kepemimpinan perempuan justru dianggap sebagai kepemimpinan yang berhasil menghasilkan justice. Nah, kita bisa mengerti bahwa sebetulnya perempuan nggak perlu diajarkan justice, karena justice artinya mendistribusikan keadilan. Nah, perempuan sejak dia mengandung, dia sudah terlatih untuk mendistribusikan keadilan pada bayinya. Nutrisinya dia mesti bagi dua dengan makhluk kecil di dalam rahimnya. Perasaannya dia mesti bagi dua dengan tangisan yang hanya bisa dirasakan melalui sumber-sumber saraf di dalam ruang rahimnya yang orang lain nggak bisa dengar kecuali pakai USG itu. Jadi kemampuan perempuan untuk mendistribusikan keadilan sudah terjadi sejak dia merawat si bayi di dalam rahimnya. Kalau perempuan egois, dia bisa bilang saya nggak mau kasih nutrisi bayinya, dia ikat puting susunya supaya tidak menghasilkan air susu. Dia kurangi konsumsinya supaya bayinya tidak merampas sebuah nutrisinya. Tapi alam dan Tuhan memberi perempuan kemampuan untuk berbagi keadilan sejak dari dalam rahim. Laki-laki enggak, laki-laki hanya mampu berbagi keadilan kalau diawasi oleh hukum, kalau diawasi oleh oposisi itu. Dan itu pun sering nggak berhasil. Karena laki-laki punya banyak cara untuk memanipulasi keadilan. Jadi saya anggap bahwa kita ingin agar supaya politik perempuan itu bukan sekedar dihargai, tapi dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan kembali demokrasi, apalagi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau dianggap perempuan nggak bisa berbisnis, nggak bisa mengendalikan ekonomi, itu yang dibuktikan oleh Garmin Bank di Bangladesh yang menyebabkan siapa namanya yang dapat Nobel itu membuktikan bahwa 99% bisnis perempuan itu kembali kreditnya. Justru laki-laki yang suka nyolong. Jadi saya ringkas dulu bahwa dulu perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa mengucapkan pikiran. Dianggap sebagai makhluk yang unspeakable. Sekarang mereka adalah unstoppable. Dan itu diperlihatkan tadi oleh Bang Rocky, Nur Hayati dan Farah itu. Itu pengantarnya ya. Betul. Oke. Iya. Unstoppable, kita terus untuk perempuan walaupun begitu masih tetap ada diskriminasi, Bang Rocky. Ya, tapi tetap unstoppable. Unstoppable. Oke. Kita kembali ke Ibu Nur Hayati nih. Ibu Nur, veteran 3 kali menjadi wakil rakyat di DPR RI, sudah pernah duduk di beberapa komisi dalam DPR, bahkan oleh pers dijuluki singa Senayan karena Ibu Nur ini sangat vokal. Apa yang paling berkesan sebagai wakil rakyat selama 3 kali, Bu? Baik secara pribadi, dari segi pencapaian dalam tugas sebagai wakil rakyat. Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi yang paling
yang paling mengesankan atau begini ceritanya. Jadi karena tadi saya bicara, mungkin ini tidak, kalau menurut saya orang mungkin menganggapnya terlalu berlebihan, tapi buat saya berpolitik itu harus punya idealisme, gitu ya. Jadi apa yang akan kita perjuangkan. Ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan Demokrat, kemudian ketika saya memutuskan untuk dari daerah pemilihan Malang, karena memang saya Solo begitu ya. Jadi jadi maksudnya agak beda Bang Rocky dengan orang Solo yang memang dari Solo. Kalau kita sudah ada Bapak Jawa Timur gitu. Jadi berpolitik dengan idealisme gitu. Nah, kemudian karena itu saya alhamdulillah saya ukur. Jadi ketika saya term pertama itu apa yang saya lakukan? Ya, karena saya merasa ada yang saya yang beban di pundak saya ini yang terlalu berat. Apa itu? Saya selalu mungkin teman-teman saya di Senayan sering dengar dan tidak begitu suka dengan bahasa saya karena saya katakan bahwa jangan, ini buat Farah juga mungkin pengalaman baru ya Farah. Saya selalu katakan jangan dikira kalian ini kerja terus jadi anggota DPR terus gajinya itu enak dinikmatin. Kalian dibayar atau kita dibayar itu di gaji bulanan itu sebagai wakil rakyat. Kalau kita tidak memperjuangkan suara rakyat, itu kalau di Islam itu tidak halal. Jadi masa kita mau kasih makan anak kita uang haram? Itu prinsip hidup saya. Kemudian, jadi saya ukur 5 tahun pertama apa yang saya perjuangkan. Tentunya saya selalu memperjuangkan seperti Bang Sulaiman bilang, mungkin 98 itu puncak dari perjuangan kita ya. Tapi sebelumnya, saya 93 saya baru kembali ke Indonesia sebetulnya. Setelah saya kuliah di Amerika dan saya juga sempat tinggal lama di Tokyo gitu ya. Kemudian 93 saya baru kembali ke Indonesia. Tapi waktu itu saya sudah di Amerika pun saya bergabung dengan sebagai aktivis di kampus. Ya, saya pernah karena saya kuliah di Public Relation di Amerika, jadi saya bergabung dengan Public Relation Society, Student Society of America. Ya, kita pernah nanganin kasusnya Levi's dan sebagainya. Makanya 2003 dan ketika Pak SBY kampanye Pak SBY 2004 itu saya sebagai pimpinan PR manajernya, artinya di Public Relation-nya. Nah, kemudian karena itu saya melihat, saya ukur, saya kan tadi bilang bahwa saya mau masuk politik karena saya ingin berbuat sesuatu. Saya waktu 98 dan 93 saya kembali, saya kuliah lagi di UI, ya ngambil kajian Amerika, kemudian S2-nya, kemudian saya juga masih tetap aktivis gitu ya. Kemudian ada relawan. Saya sebagai national representative dari International Association for Volunteer Effort. Jadi selama di Tokyo saya menjadi relawan. Enaknya menjadi relawan di luar negeri itu kita tidak dicurigai ya meskipun kita orang asing ya karena kita bekerja dengan hati. Jadi sangat diapresiasi. Jadi kita bisa masuk ke pusat-pusat misalnya informasi dan lain sebagainya, dan mereka waktu saya jadi relawan di Tokyo mereka tanya, kamu yakin kamu mau jadi relawan? Tahu kan relawan volunteer itu tidak dibayar. Saya bilang of course saya tahu. Biasanya orang asing itu ke Tokyo, ke Jepang untuk dibayar, untuk cari gaji gitu. Terus saya bilang apa salahnya? Dia bilang you can speak good English and Japanese. Are you sure? Saya bilang of course. Tapi apa keuntungannya? Keuntungannya saya tahu saya membantu. Waktu itu saya tinggal di Meguro, membantu komunitas Meguro, komunitas asing di sana, menerjemahkan, memberitahu mana yang bisa dibeli, mana yang bisa dimakan, mana buat orang Islam, mana yang tidak bisa dimakan, karena saya bisa berbahasa Jepang. Keuntungannya saya bisa masuk dan purely involved dengan pemegang-pemegang kekuasaan, sehingga networking-nya cukup bagus. Jadi ketika kembali ke Indonesia, tadi saya katakan, ketika saya kemudian membentuk Jakarta International Association for Volunteer Effort, di mana saya berkecimpung di dalam anak jalanan, kita bina anak jalanan, waktu itu ada sekitar 30-40 orang yang tinggal di rumah saya, yaitu mereka yang minta-minta dan lain sebagainya, kita mulai didik, kita ajak mereka untuk
berdiskusi, berorganisasi. Ya alhamdulillah sih dari segitu banyak, nggak banyak, tetapi ada yang kemudian juga masuk ke partai politik, kemudian kuliah di UI dan lain sebagainya. Nah, tadi kita ukur. Ya, jadi di 5 tahun pertama apa yang saya lakukan. Kemudian di Malang pun saya ukur. Apa yang sudah saya sama partai saya ditugaskan di Badan Kerjasama Antar Parlemen. Di Badan Kerjasama Antar Parlemen ini berhubungan erat dengan Parliamentary Union. Nah, begitu saya masuk di Parliamentary Union, ini seperti Bang Rocky tadi cerita. Ternyata Bang Rocky, sampai saat ini pun, tadi yang Bang Rocky ceritakan bahwa perempuan itu masih termarginalkan, itu masih terjadi. Khususnya, saya harus sebut ini, di negara-negara Latin Amerika. Jadi ketika saya masuk IPU, kemudian saya mencalonkan diri, saya masuk menjadi Presiden Parlemen Perempuan Dunia. Terpilih, alhamdulillah. Ya. Kemudian begitu saya menjadi Presiden Parlemen Perempuan Dunia ini, saya mengubah kebijakan. Apa yang seperti Mbak Husnul tadi katakan, kalau perempuan ada, dia harus melakukan sesuatu untuk perempuan. Apa yang saya lakukan? Saya minta kepada negara yang tidak membawa perempuan di dalam sidang-sidang IPU agar dijatuhkan sanksi sosial. Sanksi sosialnya dengan diumumkan negara mana saja yang tidak mengikut sertakan kaum perempuan. Itu saya lakukan. Kemudian ini di forum internasional. Kemudian saya setelah 2 kali berturut-turut menjadi Presiden Parlemen Perempuannya, karena di IPU ini selama 121 tahun tidak pernah punya perempuan sebagai presiden, Bang Rocky. Jadi belum ada 121 tahun karena IPU lebih tua daripada UN. Kemudian saya maju, saya mencalonkan diri menjadi challenge the man gitu ya. Maju menjadi calon presiden IPU. Ya. Sayangnya, Bang Rocky, mungkin ini baru pertama saya ungkapkan. Sayangnya, saya itu hanya kalah 3 suara karena Ketua DPR RI saat itu membuat surat tidak mendukung saya sebagai calon presiden. Padahal sebelumnya saya sudah minta dukungan. Sungguh kurang ajar ya. Suratnya masih ada itu sampai saat ini. Ya, jadi hanya karena surat itu saya kalah 3 suara. 3. Tidak pernah dalam sejarah IPU ada calon presiden yang kalah hanya 3 suara. Jadi itu kemudian ini this is the fact. Kalau apa yang yang sangat terkesan buat saya ketika saya dipercaya oleh Demokrat menjadi ketua fraksi. Very very challenging. Kebayang nggak? 100 saya memimpin sebagai ketua fraksi partai terbesar. Partai Demokrat di mana Pak SBY menjadi presidennya. Saya 148 anggota saya. Yang mostly laki-laki. Jadi kalau saya membuat kebijakan, saya pengen dong saya ketua fraksinya, saya ingin perempuan juga ada menjadi pimpinan komisi. Nah ketika saya membuat, saya sudah bicara dengan, tentunya saya harus diskusi dengan ketua umum, tapi karena saya ketua fraksi mereka menyetujui. Ketika saya mengangkat perempuan duduk di sebagai pimpinan komisi, waktu itu ada 2 yang saya di komisi 11 sebagai wakil pimpinan dan komisi 9 itu sebagai pimpinan juga. Nah itu Bang Rocky, aduh sorry banget. Saya rasanya mau dibunuh sama mereka. Digebukin terus saya datang dimarahin. Ya. Luar biasa. Tapi itu perlawanan berhasil menyuarakan hak perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah duduk akhirnya. Jadi makanya saya bilang ketika kita ada di satu posisi, ketika perempuan ada, jangan hanya berpikir untuk mengamankan posisi kita, tetapi ayo kita sama-sama kita angkat. Ada perempuan banyak yang punya potensi, punya seperti Bang Rocky bilang, punya kapasitas. Ya kan perempuan banyak yang pintar duduk di sekolah. Dan kalau dia dikasih kesempatan bisa. Buktinya ketika saya duduk, alhamdulillah saya di IPU itu terus saya terpilih. Terus terpilih sebagai Presiden International Humanitarian Law. Saya memperjuangkan nasib mana? Selain tadi yang disebutkan Rohingya, ya, kemudian di Afrika itu banyak sekali konflik-konflik yang tidak perlu, yang sangat merugikan perempuan dan lain sebagainya. Jadi di IPU pun saya dikenal sebagai pejuang perempuan di dunia internasional dan itu terjadi begitu. Jadi waktu saya jadi
Kalau Ibu lihat situasi sekarang, Ibu kan pernah satu periode dengan Pak Jokowi ya. Bagaimana Ibu lihat pemerintahan yang dijalankan sekarang dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di masa Pak SBY? Saya tentunya dengan segala respek saya ya. Saya itu sedih ketika kemudian berganti, kemudian setiap di komisi itu selalu yang setiap tahun, sorry itu saya Bang Rocky, ini kenyataan, yang dibahas kenaikan anggaran APBN itu naik, kementerian minta melonjak dan tidak tahu kita, uncontrollable. Jadi kita nggak tahu. Jadi saya selalu bilang, teman-teman saya mungkin tahu, saya bilang meskipun partai politik saya setuju tapi saya pribadi tidak setuju. Misalnya apa? Kenaikan anggaran BIN waktu itu. Saya katakan bahwa saya tidak setuju. Kenapa? Karena kenaikan itu boleh dari step by step, tapi kan kalau terlalu banyak itu sementara masyarakat ini susah. Terus kemudian saya di Komisi 11. Ini juga harus kita katakan bahwa saya setuju Bang Rocky bilang tadi, karena saya alhamdulillah saya nggak punya kepentingan. Mungkin kalau Mbak Husnul tadi bilang dari bapaknya aktivis, kalau bapak saya benar-benar veteran perang. Jadi dan pada saat itu bapak saya juga pro Bung Karno ya, Soekarno, artinya di PNI, di politik gitu. Jadi saya masa iya bapak saya pejuang kemerdekaan, kemudian anaknya tidak bisa mengisi kemerdekaan, apalagi yang akan kita cari, kan begitu. Nah di Komisi 11 saya begitu. Ini satu kebijakan yang harus kita sikapi juga ya, bahwa kita menggunakan cashless. Ya, cashless kan pakai sekarang kan tol segala macam ya Bang Rocky ya. Dan itu diterapkan kepada pasar tradisional. Saya bilang, kenapa di pasar tradisional? Kenapa yang orang hanya transaksi paling banyak 100.000 belanja? Kenapa tidak di mal-mal? Yang satu tas harganya ratusan juta. Kan itu lebih. Tapi inilah kebijakan-kebijakan. Makanya saya ketika kemarin berkompetisi, saya tidak terlalu bersemangat. Saya pikir saya nomor 1. Saya pikir nomor 2, nomor 3 bisalah merebut kursi supaya kursi Malang tidak hilang. Ya, tetapi sayangnya ya this is a politics. Gitu. Jadi kemudian kursi Demokrat hilang di Malang. Tapi insya Allah kalau kalah menang itu kan biasa ya. Tapi kita nggak pernah berhenti dari tadi Bang Rocky. Semangat untuk terus memperbaiki itu harus ada. Jadi memang yang penting saya kira itu edukasi. Ya, jadi nggak mudah jadi wakil rakyat. Farah, kamu sudah dapat amanat dari rakyat dan itu yang harus kamu perjuangkan. Itu aja dari saya. Jadi ukuran saya tiap 5 tahun saya ukur dan sekarang tentunya saya istirahat, banyak kok yang menang kalah itu biasa dalam sebuah percaturan politik. Tapi kita tidak terus kemudian selain mengedukasi rakyat juga mengedukasi rezim ya Bu ya. Nah, itu sebetulnya kalau zaman saya ceritakan tadi sebagai ketua fraksi, menarik sekali Bang Rocky. Saya sebagai ketua fraksi ya, ada partai koalisi kan. Nah, tetapi partai koalisi kita ini kemana-mana dan Pak SBY nggak apa-apa. Kan ingat kita berkoalisi dengan siapa, tapi kebijakan itu tidak dengan serta-merta mulus. Kita bekerja setengah mati untuk melobi-lobi untuk misalnya menaikkan BBM, kita ingin memberikan bantuan langsung tunai BLT. Ya, itu waktu itu saya punya disertasi BLT, bantuan langsung tunai. Betapa manfaatnya 100.000 waktu itu ya untuk diberikan kepada rakyat ketimbang diberikan untuk mensubsidi BBM begitu. Dan itu susahnya Bang Rocky. Tahu nggak Bang Rocky siapa yang menolak kenaikan BBM pada saat itu? Yang memimpin wali kota Solo. Demo untuk menolak kenaikan BBM di zaman Pak SBY. Nah, kita nggak serta-merta. Kemudian yang sangat saya kira masyarakat masih ingat. Ketika saya walk out, memimpin Demokrat walk out, yaitu Undang-Undang Pilkada. Ketika kita ingin memperbaiki proses demokrasi supaya nggak carut-marut seperti saat ini. Pilkada langsung dan lain sebagainya. Kita ingin pilkada dipilih oleh DPRD supaya biayanya nggak tinggi dan kita bisa awasin. Artinya kalau DPRD kan hanya 50 orang, bisa diawasin oleh KPK. Siapa yang akan terima uang, siapa yang akan terima suap. Tidak liar seperti saat ini, siapa saja bisa muncul.
Saya memimpin walkout waktu itu. Dan Pak SBY dihujat internationally. Karena dianggap bukan tidak demokratis, tidak ini. Itu yang luar biasa. Dan itu saya yang memimpin walkout waktu itu. Dan ini sejarah, this is the history. Jadi kalau misalnya, saya bilang, you can change the leader, but you cannot change the history. Benar kan ya Bang Rocky ya? Mbak Husnul ya? You can change the leader, but you cannot change the history. Jadi itu Poppy yang saya bisa ini kan tidak mudah menjadi wakil rakyat. Jadi kalau sekarang masyarakat Malang, saya dekat sekali dengan mereka ya. Saya hari-hari dengan mereka, sama tukang sayur, sama pedagang pasar seperti saya tadi dikatakan. Bahwa kenapa cashless itu? Masa orang di pasar suruh pakai handphone udah bayar. Padahal psikologi orang bawah itu kan kalau nggak terima uang cash kan rasanya nggak punya duit. Tapi kalau kita kan sudah terbiasa dengan Visa, dengan Mastercard dan lain sebagainya. Tapi di bawah itu kan tidak begitu. Nah ini yang begini ini harus mengangkat kesadaran kita bahwa ayo sama-sama kalau kita mau memperbaiki negara, kita sama-sama kita angkat. Saya setuju. Banyak perempuan kan UN sudah membuktikan bahwa perempuan akan lebih memikirkan banyak orang ketimbang dirinya. Bukan berarti, tapi saya juga mengajak kaum perempuan. Mari kita berkolaborasi, bersinergi dengan kaum laki-laki. Dan bapak-bapak nggak perlu takut kok. Karena bapak-bapak kan juga lahir dari perempuan. Jadi kita pasti mikirin kaum laki-laki. Gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir dengan perempuan memimpin dan lain sebagainya. Itu Poppy yang. Laki-laki jangan takut sama perempuan ya. Iya, karena lahir dari perempuan kan. Saudaranya juga perempuan. Oke, kita karena perempuan pasti. Ya. Oke, Bu.